warahmatullahi wabarakatuh. Masih berada di Gunung Lawu. Beliau bertirakat di tempat pertapaan Bancalono Petilasan Brawijaya V, sekaligus mencari sejarah petilasan tersebut. Diceritakanlah dari beberapa orang yang ditemui di pertapaan, termasuk juru kunci. Beliau mendapat sebagai berikut. Pertapaan Bancalono. Pertapaan ini berada di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dan berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pertapaan ini dibangun oleh pemerintah daerah mulai tahun 1989. Banyak para petinggi negara pernah singgah ke tempat itu. Dari sesepuh desa Gondosuli mengatakan, nama Bancalono diambil dari nama salah satu pengawal Raja Majapahit terakhir Brawijaya V. Para pengawal Brawijaya itu konon menurut para leluhur kita menjelma menjadi burung. Para pendaki kalau melihat burung itu bisa jadi penuntun arah agar tidak tersesat. Juru kunci pertapaan Bancalono menambahkan kemasyhuran pertapaan berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan air laut itu tak lepas dari adanya dua sendang atau sumber air, yaitu sendang wedok atau putri dan sendang lanang atau putra, atau kerap disebut sendang Bancalono. Sebelum melakukan pertapaan atau meditasi di ruang Raden, warga atau siapapun harus terlebih dahulu mensucikan diri dengan mandi di sendang. Air sendang lanang dan sendang wedok itu diyakini pernah digunakan untuk minum dan mandi Prabu Brawijaya V dan keluarganya. Dinasti terakhir Raja Majapahit ketika melarikan diri di puncak Gunung Lawu sebelum muksa atau mati tanpa meninggalkan jasad pada abad ke-15. Air itu diyakini masih sakti dan bertuah hingga sekarang. Beliau melanjutkan perjalanan menuju Hargodalam tempat Brawijaya V moksa. Di dalam tirakat lagu tersebut, beliau ditemui sesosok orang tua yang mempunyai aura wibawa yang luar biasa. Apa yang kamu ingin tahu tentang keberadaan Brawijaya V adalah sesuatu yang sangat baik. Ini adalah warisan dari leluhurmu. Negeri ini ada karena jasa para leluhurmu. Oleh karena itu, sejarah yang gemilang tentang sebuah kerajaan atau cerita pahit di masa kerajaan harus diketahui oleh anak cucumu. Karena tiada kekuasaan di dunia ini yang langgeng. Karena di atas langit masih ada langit. Kekuasaan yang abadi adalah kekuasaan Tuhanmu. Konon menjelang keruntuhan kerajaan Majapahit pada 1400 Masehi, Raja Majapahit terakhir Brawijaya V mengasingkan diri ke Gunung Lawu beserta pengikutnya yang bernama Sabdo Palon. Hati Raja Majapahit masyghul ketika putranya yaitu Raden Fata tidak mau melanjutkan pemerintahan Majapahit. Sebaliknya sang pangeran mendirikan kerajaan Islam di Demak dengan pusat pemerintahan di Glagah Wangi atau alun-alun Demak. Raja Brawijaya V adalah pemeluk agama Buddha ketika meminang Darapetak atau ibu dari Raden Fatah, putri Raja Campa. Raja Brawijaya dikisahkan bersedia masuk Islam jika diizinkan menikahi Darapetak. Belakangan Prabu Brawijaya V tak sepenuh hati masuk Islam. Ia menjadi mu'alaf semata-mata karena ingin menikahi putri tersebut. Inilah yang membuat Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak suka. Setelah menikah, para anggota kerajaan yang sudah beragama Islam berupaya membujuk raja agar masuk Islam yang sebenar-benarnya. Bahkan ratunya yang bernama Darajingga dan selir-selirnya yang lain pun ikut membujuknya, tetapi selalu gagal. Suatu malam, raja tersebut bermeditasi memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam semedinya, ia mendapatkan petunjuk jika kerajaan Majapahit sudah saatnya memudar kejayaannya dan Wahyu Kedaton akan dipindahkan ke kerajaan Demak. Singkat cerita, Prabu Brawijaya V memutuskan mundur dari dunia ramai dan menyepi ke puncak Gunung Lawu bersama abdi setianya Ki Sabdo Palon. Dalam perjalanannya, Prabu Brawijaya bertemu dengan dua orang pengikutnya,
Masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggolo dan Wongso Menggolo. Karena tidak tega melihat Prabu Brawijaya V, mereka pun ikut menemani sang Prabu naik ke puncak Gunung Lawu. Sesampainya di puncak, Prabu Brawijaya melakukan moksa atau menghilang, membebaskan diri dari ikatan duniawi. Lokasi moksa Prabu Brawijaya V atau Bre Kertabumi kini dikenal dengan puncak Harga Dalem. Sedangkan lokasi moksa di Sabdopalon sang abdi setianya berada di Harga Dumiling. Sabdopalon juga pernah berwasiat 8 janji suci atau sumpah raja yang disebut Astobroto. Yang pertama, Agni atau api. Raja harus memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada yang bersalah tanpa pandang bulu bagai api yang membakar. Kedua, angkasa atau ruang. Raja harus memberikan ruang untuk mendengarkan rakyat. Ketiga, vayu atau angin. Raja harus mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan kepada rakyatnya bagai angin. 4. Tirta atau air. Raja harus mampu menumbuhkan kesejahteraan perekonomian bagi rakyatnya bagaikan air yang menumbuhkan biji-bijian. 5. Prativi atau tanah. Raja harus mampu memberikan tempat yang aman bagi rakyatnya, menampung semuanya tanpa ada diskriminasi, bagaikan tanah yang mau menampung semua manusia. 6. Surya atau matahari. Raja harus mampu memberikan jaminan keamanan kepada seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu seperti matahari yang memberikan kehidupan kepada Mayapada atau alam. 7. Candra atau bulan. Raja harus mampu mengangkat rakyatnya dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari kegelapan, bagai sang rembulan yang menyinari kegelapan di malam hari. Dan yang kedelapan, Kartika atau bintang. Raja harus mampu memberikan aturan-aturan hukum yang jelas, kepastian hukum bagi rakyatnya demi kesejahteraan, kemanusiaan, keadilan, bagai bintang gumintang yang mampu menunjukkan arah mata angin dengan pasti di kala malam hari. Jadi, dari janji di atas menjelaskan betapa amanah seorang raja dan sangat berat yang diembannya, bukan hanya sebagai sesembahan kawula alit, tapi harus menjamin segala-galanya. Kembali ke cerita Prabu Brawijaya V. Sebelum melakukan moksa, Prabu Brawijaya sempat menitipkan amanat kepada Dipa Menggolo dan Wongso Menggolo untuk menjaga Gunung Lawu. Sang raja kemudian mengangkat Dipa Menggolo menjadi penguasa Gunung Lawu. Ia diberi kekuasaan untuk membawahi semua makhluk gaib yang ada di barat sampai Gunung Merbabu, dari timur sampai ke Gunung Wilis, dari selatan sampai ke pantai selatan, dan dari utara sampai ke pantai utara. Dipa Menggolo kemudian diberi gelar Sunan Gunung Lawu, sementara Wongso Menggolo diangkat sebagai patinya dan diberi gelar Kiai Jalak. Setelah mendapat cerita sejarah Prabu Brawijaya V, beliau pun melanjutkan perjalanannya ke timur, Magetan, Madiun, dan Ponorogo.